Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di pertemuan ini kita akan mencoba membahas mengenai apa itu birokrasi dan informasi dalam sebuah organisasi. Nah, hal ini menjadi penting supaya kita bisa memahami seperti apa proses teori informasi komunikasi dalam sebuah organisasi dan nantinya akan mempengaruhi eksistensi sebuah organisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat dalam organisasi itu ada yang disebut dengan birokrasi. Sebetulnya teori birokrasi ini muncul dari salah satu penggagas atau pakar sosiologi terkemuka, Max Weber, yang dia kemudian mengeluarkan tahun 1947 sebuah teori yang disebut dengan The Theory of Social and Economic Organization. Dalam pandangannya, organisasi yang modern itu penting memiliki apa yang disebut dengan birokrasi. Sebab birokrasi ini adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan yang jelas. Di mana sistem ini menampilkan adanya aktivitas interpersonal yang menggambarkan adanya proses koordinasi dari berbagai tanggung jawab, peranan, kewenangan, dan tugas yang dimiliki oleh seorang individu dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita mendefinisikan birokrasi hari ini dengan birokrasi pada awalnya, tentu kita akan menemukan persepsi yang berbeda. Sebab kalau kita melihat bagaimana gejala-gejala birokrasi yang ada dalam konteks hari ini, itu cenderung negatif. Tapi sebetulnya kalau kita merujuk pada definisi, justru di masanya sistem birokrasi ini dipandang memiliki satu keunggulan yang luar biasa, sebab pada akhirnya sistem birokrasi ini bisa mengatur adanya ketertiban dalam sebuah proses organisasi. Dalam teori komunikasi atau kajian komunikasi, teori birokrasi rasional ini kita masukkan pada tradisi sosiopsikologi. Sebab tradisi atau teori birokrasi rasional ini dia menitik beratkan pada dua aspek. Satu, aktivitas interactivity di antara personal-personal. Yang kedua juga bagaimana mengkoordinasikan tugas-tugas individual di antara orang-orang yang tergabung dalam organisasi itu. Nah, karenanya dalam teori birokrasi rasional kita akan menemukan apa yang disebut dengan tindakan rasional. Nah, tindakan rasional itu berkaitan dengan apa? Pertama, tindakan rasional itu berkaitan dengan hubungan motivasi antara individu dan hasil sosial yang diharapkan. Yang kedua, tindakan rasional itu berkaitan dengan upaya mencapai tujuan bersama. Nah, karenanya birokrasi ini menjadi pembeda antara sebuah organisasi yang modern dengan kelompok sosial. Kan kita tahu paguyuban itu adalah sebuah kelompok sosial. Organisasi juga bisa kita sebutkan sebagai kelompok sosial. Nah, karenanya untuk membedakan antara organisasi dengan kelompok sosial, salah satunya bisa ditekankan dari adanya tindakan rasional. Inilah cikal bakal dari teori birokrasi rasional. Nah, kemudian apalagi birokrasi rasional itu, dalam birokrasi rasional kita akan menemukan 3 poin penting. Pertama, adanya otoritas atau kewenangan. Kedua, adanya spesialisasi, apa yang menjadi tugas khusus atau kompetensi khusus yang dimiliki oleh seorang individu sehingga bisa terkoordinasikan satu sama lain. Yang ketiga, ada regulasi, ada peraturan yang memastikan peraturan ini akan menciptakan adanya sebuah ketertiban. Nah, coba kita bahas satu-satu. Pertama, otoritas. Yang disebut dengan otoritas itu, rekan-rekan sekalian, sebab organisasi itu dibangun oleh sebuah sistem rasional. Nah, karenanya dalam otoritas itu kita akan menemukan kekuatan aturan, yang kekuatan aturan itu di dalamnya terhimpun apa yang disebut dengan rational legal authority. Yang kedua, otoritas itu nantinya berkaitan juga dengan bagaimana memberikan legitimasi secara sah atau legitimate power kepada orang yang menggerakkan organisasi. Seorang ketua pada saat dia harus mempengaruhi anggotanya, ya jelas dia harus memiliki legitimasi gitu. Anggota juga sama, pada saat mengerjakan sesuatu dia perlu legitimasi, maka itulah yang disebut dengan otoritas. Yang ketiga, otoritas itu bersifat formal karena menjadi kekuasaan yang bisa mengatur organisasi.
Maka inilah yang disebut dengan authorized formally. Dan yang terakhir, pengelolaan otoritas itu bersifat hierarkis. Sehingga disinilah kita akan menemukan bagaimana proses koordinasi di antara otoritas-otoritas yang ada sehingga bisa bermuara pada upaya mencapai sebuah sistem untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Yang kedua, spesialisasi. Apa itu spesialisasi? Kalau spesialisasi berkaitan dengan pembagian kerja. Ya kan? Kita tahu bahwa organisasi itu kan terdiri dari berbagai kepentingan, terdiri dari berbagai potensi, terdiri dari berbagai kompetensi dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Karenanya perlu ada peran dan perlu ada peranan. Nah, peran dan peranan ini berkaitan dengan pembagian kerja dalam proses keorganisasian. Karenanya spesialisasi ini atau pembagian kerja ini menjadi garis batas kewenangan dan tanggung jawab di antara para anggota organisasi. Dalam spesialisasi kita akan menemukan apa yang disebut dengan struktur dan job description. Nah, dalam konteks komunikasi, spesialisasi ini juga menunjukkan bagaimana pola komunikasi yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi. Kita tahu berdasarkan arahnya atau model yang umum dalam konteks komunikasi organisasi, maka nanti secara formal kita akan menemukan apa yang disebut dengan komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari bawah ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan spesialisasi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan regulasi. Apa itu regulasi? Kalau regulasi ini peraturan. Seperangkat aturan organisasi yang menjadi acuan bagaimana proses koordinasi dan komunikasi organisasi bisa dilakukan. Regulasi itu harus bersifat rasional. Sebab tindakan rasional ini nantinya dilakukan dengan tujuan untuk pencapaian tujuan organisasi. Karenanya dalam konteks teori birokrasi rasional, regulasi ini memperkuat birokrasi yang terjadi atau sistem yang dibangun dalam sebuah organisasi. Nah, karenanya kita tahu bahwa dalam proses penempatan begitu kita mengenal apa yang disebut dengan merit system. Bagaimana menempatkan seseorang berdasarkan kompetensinya, bukan favoritism. Menempatkan seseorang berdasarkan kesukaan, nepotisme dan lain sebagainya. Nah, itulah regulasi memastikan adanya merit system yang terbangun sehingga betul-betul orang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan dia memiliki hak untuk terus mengembangkan dirinya dalam proses organisasi yang dijalani. Nah, kita masuk pada informasi organisasi. Kalau misalkan birokrasi itu teori dalam tradisi komunikasi masuk pada tradisi sosiopsikologi, maka kalau kita mengambil teori informasi organisasi, kita akan sampai pada seorang pakar yang bernama Carol Dweck. Dalam bukunya The Social Psychology of Organizing tahun 79, dia menyatakan organisasi itu bukan sebatas struktur yang terdiri dari sejumlah posisi dan peran. Tetapi ada kegiatan komunikasi atau yang lebih ditepat dalam pandangan dia disebut dengan organizing. Mengorganisasi, bukan organization. Karenanya cikal bakal teori informasi organisasi ini menjadi satu teori dalam organisasi yang nanti dalam kajian komunikasi kita masukkan pada tradisi cybernetik, yaitu suatu cabang ilmu komunikasi yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah komunikasi dan arus informasi sebagai salah satu sistem yang bersifat kompleks. Nah, teori informasi organisasi ini menempatkan komunikasi sebagai garda terdepan. Bahwa yang namanya organisasi itu dia bisa berkembang, bertahan, dan terus mempertahankan eksistensi organisasinya. Salah satunya karena bagaimana proses komunikasi organisasi yang dilakukan. Maka inilah teori informasi organisasi. Nah, bagaimana teori informasi organisasi ini bisa muncul? Setidaknya ada dua pendekatan utama yang kemudian menjadi satu pertimbangan dari seorang Carol Dweck. Dia pertama kali menempatkan adanya teori sistem dalam sebuah organisasi. Ini digagas oleh Ludwig von Bertalanffy tahun 1968. Kata dia, teori sistem digunakan untuk memahami bagaimana organisasi mengelola informasi. Pendekatan sistem ini memandang bahwa organisasi terdiri dari berbagai divisi. Karena ada divisi yang saling berinteraksi
dan mempengaruhi satu sama lain, maka ada pembagian. Nah, komponen penting dalam teori sistem ini memahami informasi sebagai umpan balik yang akan menentukan bagaimana keputusan organisasi ini akan dilakukan. Yang kedua, ada teori evolusi sosiokultural dari Campbell. Ini terilhami oleh teori evolusinya Darwin. Kita mengenal ada ungkapan survival of the fittest. Yang kuat yang akan bertahan. Karena tujuan akhir dari organisasi adalah bagaimana untuk tetap bertahan hidup sebagai organisasi dan manusia mencari strategi untuk mempertahankan organisasinya. Karenanya teori ini berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan proses adaptasi diri. Nah, bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian dengan lingkungan, termasuk juga menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dan hambatan-hambatan yang datang atau dihadapi oleh organisasi. Nah, karenanya dalam hal ini, aspek penyesuaian yang bisa dilakukan salah satunya karena orang mampu menyesuaikan dengan bauran informasi yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, ada 3 asumsi awal bagaimana teori informasi organisasi ini berkembang. Pertama, asumsinya berkaitan dengan information environment, yakni lingkungan informasi. Bahwa dalam asumsi yang pertama itu, organisasi itu berada dalam suatu lingkungan informasi. Di mana lingkungan informasi ini ditafsirkan berdasarkan informasi-informasi yang masuk, termasuk informasi yang datang dari luar gitu, yang kemudian ditafsirkan dan dipandang memiliki kebutuhan atau sesuai dengan kondisi lingkungan informasi di internal. Yang kedua, lingkungan organisasi atau lingkungan informasi ini mengkoordinasikan informasi agar menjadi bermakna sehingga terciptalah kesepakatan antara anggota dengan tujuan organisasi yang didapatkan. Asumsi yang kedua, ada yang disebut dengan variasi dari berbagai informasi yang diterima. Nah, kenapa demikian? Sebab organisasi itu kan terdiri dari banyak orang. Ada juga orang yang kemudian masuk bagian dari internal organisasi, tapi ada juga orang yang masuk bagian eksternal organisasi. Karenanya begitu banyak informasi yang masuk, bervariasi, sehingga informasi yang diterima oleh organisasi itu kadang-kadang bersifat tidak pasti. Dan itu menunjukkan bagaimana tingkat kepastian dari informasi yang didapatkan. Nah, tantangan organisasi dalam asumsi ini terletak bukan pada sedikitnya informasi, tapi begitu banyaknya informasi. Ya, jadi asumsi yang kedua ini dia memandang bahwa justru organisasi itu dia harus bisa bertahan manakala banyak informasi yang datang. Sebab pada saat banyak informasi yang datang tidak bisa ditafsirkan, tidak akan tercapai kesepakatan. Pada akhirnya justru malah menimbulkan konflik organisasi. Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan equivokalitas atau equivocality. Equivokalitas itu organisasi berusaha mengurangi ketidakpastian dari setiap informasi yang didapatkan. Equivokalitas itu berkaitan dengan begitu banyaknya ambigu-ambigu informasi yang datang terhadap organisasi dan pada akhirnya mempengaruhi organisasi. Maka teori informasi organisasi pada asumsi yang ketiga ini berupaya mengurangi setiap ketidakpastian yang ada sehingga bisa menetapkan bagaimana keputusan atau kebijakan organisasi itu diambil. Nah, kalau kita lihat siklus perilaku organisasi itu dalam perspektif komunikasi setidaknya ada 4. Ada yang disebut dengan aksi. Kalau aksi ini berarti berkaitan dengan suatu pernyataan atau perilaku seorang individu. Kemudian aksi akan melahirkan respon, interact. Interaksi itu respon dari aksi yang disampaikan oleh individu. Kemudian ada adjustment, ada penyesuaian. Bagaimana setiap kelompok yang berinteraksi, dia menyesuaikan, beradaptasi dengan informasi-informasi yang didapatkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pada akhirnya kita akan melakukan apa yang disebut dengan double interact, interaksi ganda. Bagaimana kita menghimpun berbagai informasi yang ada dan pada akhirnya bisa sampai pada keputusan yang diharapkan. Yang kedua ada yang disebut dengan aturan bersama. Kalau aturan bersama itu kita bedakan, ya kan ini kan menjadi satu regulasi aturan bersama ini. Nah, dalam aturan bersama kita bisa membedakan dari 4 hal. Ada aturan durasinya, bagaimana waktu gitu ya, di-manage demikian rupa dan kemudian dijadikan aturan atau kesepakatan bersama. Ada aturan personal, ada aturan keberhasilan,
dan ada aturan usaha. Aturan bersama ini mengikat bagaimana sebuah organisasi mampu dikoordinasikan melalui keterampilan komunikasi dari setiap organisatoris yang ada di dalamnya, dan pada akhirnya aturan bersama ini akan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, bagaimana mengurangi ketidakpastian dalam sebuah organisasi atau equivokalitas? Pertama, kita harus melakukan apa yang disebut dengan enactment. Proses penerimaan informasi, kita mendefinisikannya, kemudian menginventarisir informasi-informasi tersebut. Setelah kita melakukan enactment, kita melakukan seleksi. Memilih dan memilah mana informasi yang perlu dan tidak perlu. Pada akhirnya kita melakukan retensi. Kita menyimpan informasi sebagai acuan yang dipandang penting untuk menentukan keputusan organisasi. Maka dalam hal ini kita akan menemukan apa yang disebut dengan choice point, poin pilihan. Jadi dari sekian banyak informasi yang datang ke organisasi, kita pilih, inventarisir mana yang terbaik, kita seleksi, pada akhirnya akan ditemukanlah choice point, poin-poin pilihan yang ini pada akhirnya akan menjadi acuan bagaimana kita menetapkan sebuah keputusan dalam organisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, birokrasi dan informasi organisasi ini untuk merekam bagaimana proses organisasi itu, karena ada dinamika, maka selalu menghimpun berbagai informasi, baik yang penting atau tidak penting. Kalau kita tidak bisa melakukan mengurangi ketidakpastian dalam organisasi, maka pada akhirnya kita tidak akan sulit untuk menentukan kebijakan. Nah, orang yang sulit untuk memutuskan sesuatu dalam organisasi itu karena banyaknya informasi yang tidak pasti dan kita tidak melakukan apa yang disebut dengan equivokalitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.